karena banyak pengajaran-pengajaran yang berkembang di hari-hari terakhir ini, maka kita harus lebih teliti membaca dan melihat kebenaran daftar Elohim. Kita harus melihat dan kita memahami akan daftar Elohim supaya Bapak Ibu kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai macam ajaran. Nah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Adonai Yeshua HaMashiach, mengenai sisa-sisa Israel ini sudah semakin jelas sehingga saudara dan saya bisa mengerti bahwa hakikat penciptaan Bapa Yahweh di awal kejadian tadi itu ya, itu dikembalikan kepada orang-orang yang dimeteraikan, orang-orang yang di rapture sehingga mereka itu kembali kepada citra Elohim yang semula, menjadi seperti Adam pada saat sebelum dia jatuh ke dalam Yang dosa. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dalam terjemahan Indonesia Literal Translation 3. Pak Doni, bisa? Bisa, Pak. Ya, silakan, Pak. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim Dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka, dan Elohim memberkati mereka. Dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian daftar Elohim. Oke, puji Bapak Yahweh, terima kasih Pak Doni Henok. Jadi kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 di situ Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Apa itu citra, Saudara? Jadi manusia itu diciptakan, tujuan pertamanya itu memang sangat mulia, Bapak Ibu. Artinya memang Bapak Yahweh itu punya satu planning bagi manusia, satu rencana yang sungguh luar biasa, di mana manusia itu diciptakan menurut citra. Citra itu berbicara berarti serupa, segambar dengan Bapak Yahweh. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap orang yang menciptakan itu entah menciptakan lagu kah, atau mungkin dia menciptakan apalagi saudara, satu penemuan. Bahkan orang kalau menemukan komet, planet, dia kasih nama mungkin di situ, bintang maksudnya ya. Atau dia menemukan satu virus yang baru, dia kasih nama. Dia menemukan satu penemuan, itu dia kasih nama. Ya, yang lebih sederhana lagi kalau dia bikin produk saudara ya, kayak makanan, minuman atau barang elektronik. Semua produk-produk itu pasti ada mereknya. Kenapa demikian? Ya karena yang menciptakannya itu memberikan satu merek supaya ada seperti hak cipta di situ. Seperti ada hak cipta di sana. Nah, ya. Jadi itulah saudara dan saya, kenapa di DNA-nya itu ada nama Yahweh, Bapak Ibu. Karena waktu saudara dan saya diciptakan, itu ada blueprint-nya Bapak Yahweh tertuang di dalam tubuh kita, yaitu melalui DNA itu. Nah, makanya kayak orang menciptakan sesuatu, dia selalu kasih nama penciptanya, merek. Dan Bapak Yahweh waktu menciptakan kita dalam kejadian pasal 1 ini, kita diciptakan itu serupa, segambar, secitra dengan Elohim. Dan perhatikan, coba tampilkan lagi ayatnya. Apa tujuannya saudara? Supaya kita diciptakan menurut satu citra dengan Elohim. Nah di situ kan Bapak Yahweh berfirman, beranak cucu dan berlipat gandalah, penuhi bumi, lalu berkuasalah, taklukkan bumi, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini kan tujuannya waktu Elohim menciptakan kita secitra dengan Dia, itu tujuannya adalah berkuasa dan dikatakan situ taklukkanlah dan berkuasalah
atas semua ciptaan Bapa Yahweh. Nah, kenapa manusia, saudara, hari ini tidak bisa berkuasa penuh atas semua ciptaan daripada Elohim? Bahkan saudara nggak bisa berkuasa melawan singa, harimau. Kita kalah, saudara. Bisa dicabik-cabik. Tetapi padahal tujuan penciptaan Bapa Yahweh di awal, kita harus menaklukkan dan mengalahkan, ya, berkuasa atas semua ciptaannya. Nah, waktu kita secitra dengan Elohim, perhatikan baik-baik ayat ini, maka kita itu ada yang namanya kuasa. Untuk apa, saudara? Untuk menaklukkan semua ciptaan Elohim. Ya, itu manusia punya kuasa itu. Tapi perhatikan, waktu manusia jatuh di dalam dosa, hakikat untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Elohim ini, itu sudah nggak ada. Ada, tetapi tidak full. Seperti pada tujuan awal penciptaan. Buktinya apa, Pak? Ya, buktinya kita nggak bisa menguasai, saudara. Hewan-hewan yang besar, kita nggak punya kemampuan. Mereka nggak bisa takluk kepada kita. Ya, kecuali kita pakai cara-cara yang lain, mungkin dengan senjata dan lain sebagainya. Tapi waktu zamannya Adam, seluruh ciptaannya Elohim, Bapa Yahweh, semua itu tunduk, takluk kepada Adam saat itu. Mengapa demikian? Karena Adam ada di dalam citranya Bapa Yahweh. Dia punya hak, otoritas, dan kuasa dari Bapa Yahweh. Nah, makanya kalau ada hamba Elohim berkata, wah, kalau kita bilang DNA-nya Bapa Yahweh itu bisa berubah, itu kita meremehkan Elohim. Tidak, Bapak Ibu. Adam ketika jatuh di dalam dosa, maka yang tadinya dia punya destiny, tujuan bisa menguasai semua ciptaan Bapa Yahweh, hal itu tidak terjadi lagi. Ya, manusia tidak sepenuhnya menjalani apa yang menjadi destiny atau tujuan Bapa Yahweh waktu dia menciptakan kita. Itu karena ada dosa, ada pemberontakan. Makanya saya katakan, kenapa manusia itu pada akhirnya tidak bisa berkuasa, tidak bisa menaklukkan segala sesuatu, itu karena ada kuasa dosa di sana. Nah, tetapi Bapa Yahweh tentunya, saudara, punya plan, punya satu rencana ya, untuk mengembalikan hakikat pertama kali waktu dia menciptakan saudara dan saya. Jadi kita akan dikembalikan ke hakikat awal pada saat waktu Bapa Yahweh menciptakan manusia. Ya, kita akan lihat. Lalu saudara, mari melihat di dalam Yesaya 11 ayat 4. Ya. Nah, kalau saudara membaca Yesaya 11 ayat 4, supaya kita bisa connect dengan Kejadian pasal 1, bagaimana hakikat yang Bapa Yahweh mau kita penuhi, yaitu berkuasa atas seluruh ciptaan Bapa Yahweh, menaklukkan mereka semua. Nah, kalau sekarang karena ada dosa, maka Bapak Ibu, kita tidak sepenuhnya bisa menaklukkan seperti yang Bapa Yahweh mau di awal tujuan penciptaan itu karena ada dosa. Nah, dalam Yesaya pasal 14, ini berbicara kerajaan 1000 tahun. Nanti saya akan sampai ke pemulihan sisa-sisa Israel. Nanti ada hubungannya ya. Nah, saudara, kita baca dulu Yesaya 11 ayat 4. Kalau kita baca seluruh perikop Yesaya 11, maka saudara akan menemukan ini berbicara kerajaan sang tunas dari tunas Isai, yang adalah kerajaan 1000 tahun yang Yeshua HaMashiach sendiri akan menjadi raja di sana. Tapi saya akan langsung loncat ke ayat 4. Silakan Pak Doni Henoch untuk bisa membacakannya. Yesaya 11 ayat 4. Namun dia akan menghakimi orang-orang yang lemah dalam kebenaran dan akan memutuskan dengan adil bagi orang-orang yang rendah hati di bumi. Dan dia akan memukul bumi dengan cambuk dari mulutnya, dan dengan napas bibirnya dia akan membunuh orang fasik. Demikian daftar Elohim. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesaya pasal 11 ayat 4, itu sudah berbicara bagaimana Yeshua sebagai anak laki-laki itu yang memegang tongkat, ya, gada besi. Di situ dia akan menghakimi seluruh bumi, memukul bumi dengan cambuk yang keluar dari mulutnya. Itu berbicara juga daftar Elohim. Ya. Nah, situasi atau
keadaan pada saat Yesaya 11 ini akan digenapi, sebenarnya itu adalah kerajaan 1000 tahun di mana Yeshua akan memerintah. Nah, saudara akan lihat ketika Yeshua memerintah sebagai raja, artinya sudah kerajaan 1000 tahun. Berarti ini sudah berbicara rapture atau masa pengangkatan itu sudah terjadi. Lalu kan Yeshua masih akan turun di dalam peperangan lembah Harmagedon, mengalahkan anti-Hamasya dan nabi palsu itu. Lalu dia akan mendirikan kerajaan damai 1000 tahun. Nah, inilah Yesaya pasal 11. Nah, saudara, kita lihat apa hubungannya dengan Kejadian pasal 1. Saudara, kita akan lihat Yesaya 11 ayat 6 sampai 8, di mana destiny awal atau hakikat penciptaan daripada Bapa Yahweh, yaitu sercitra segambar dengan dia untuk menaklukkan semua ciptaannya itu kembali. Mengapa bisa kembali? Coba kita baca dulu ayatnya. Silakan Pak Doni bisa membacakan. Pak Doni Henok, silakan baca ayat 6 sampai ayat 8. Dan serigala akan hidup bersama domba, dan macan tutul akan berbaring bersama anak kambing, dan anak lembu dan singa muda dan anak domba akan ada bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan mengiring mereka. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama. Anak-anak mereka akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami sebagaimana lembu. Dan anak yang menyusu akan bermain di atas lubang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan meletakkan tangannya di atas liang ular beludak. Demikian daftar Elohim. Nah, Bapak Ibu, jadi jelas ya, Yesaya pasal 11, hakikat awal penciptaan dari Bapa Yahweh bagi manusia itu sudah dikembalikan pada saat kerajaan 1000 tahun. Mengapa? Karena di ayat 6 sampai 8 kita bisa lihat bahwa di situ, saudara, serigala hidup bersama domba. Saudara tahu nggak, serigala itu kalau dekat dengan domba, gimana saudara ya? Pasti dicabik-cabik dombanya, benar nggak kalau dalam keadaan sekarang? Kenapa bisa demikian? Itu karena mulai dari sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, maka seperti ada terjadi satu kekacauan, karena dosa itu kan adalah kekacauan, Bapak Ibu. Dan di zaman sekarang tidak ada, saudara, yang namanya serigala itu bisa hidup bersama domba. Ya, yang kita tahu kalau ada domba, serigala ada di sana, sudah pasti dombanya diterkam, dimakan, saudara. Tapi kenapa di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 8 ini serigala itu bisa hidup bersama domba? Ya, karena pada waktu kerajaan 1000 tahun, hakikat penciptaan awal untuk mengembalikan manusia secitra segambar dengan Elohim itu terjadi ketika Yeshua ya menebus kita lewat darahnya, lalu dia akan datang mengambil tebusannya, lalu membawa mereka ke dalam peristiwa rapture, dan kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, maka kita kembali kepada citra Bapa Yahweh yang awal waktu dia menciptakan manusia. Sehingga, saudara lihat, waktu kita kembali ke dalam kerajaan 1000 tahun, maka ayat 6 sampai ayat 8, ini benar-benar digenapi. Tidak ada lagi, saudara, manusia berbuat jahat. Jangankan manusia, hewan pun tidak ada yang berbuat jahat. Buktinya, serigala dan domba itu bisa tinggal bersama. Ya. Lalu apa lagi, saudara? Macan tutul berbaring, saudara ya, bersama anak kambing. Ada nggak macan tutul bisa baring sama anak kambing, saudara? Ya, yang ada langsung ditelan, saudara, anak kambingnya. Jangankan anak kambing ya, induk daripada kambing itu pun bisa ditelan sama macan tutul. Lalu ada seorang anak kecil menggiring mereka. Bayangkan Bapak Ibu, adakah anak kecil bisa ya menggiring singa muda? Ya, tidak mungkin. Tapi kalau ini bisa terjadi, itu karena manusia telah dikembalikan kepada tujuan awal penciptaan untuk berkuasa atas semua ciptaannya Bapa Yahweh. Makanya ini bisa terjadi pada saat Yeshua datang, dia akan memulihkan segala sesuatu. Bahkan langit dan bumi yang lama ini yang sudah tercemar di kerajaan 1000 tahun itu akan dipulihkan. Ya, makanannya dipulihkan.
udaranya dipulihkan. Sehingga orang bisa hidup, saudara, manusia daging itu bisa hidup sampai 1000 tahun. Ya minimal ratusan tahun lah ya. Kenapa? Karena pemulihan segala sesuatu itu terjadi, digenapi. Dan saudara lihat ayat 6-8 ini. Ya, lembu dan beruang akan makan bersama, ya. Lalu saudara, singa akan makan jerami. Kapan singa makan jerami? Singa itu predator, saudara. Singa itu makanannya daging. Benar nggak, saudara? Kenapa singa bisa makan jerami? Karena sudah kembali ke hakikat awal di mana Bapa Yahweh menciptakan manusia dan semua hewan dan semua ciptaan yang ada di udara, yang ada di laut, ya di sungai, bahkan semua binatang yang merayap di bumi, semua itu akan tunduk kepada manusia. Ya, jadi nggak ada lagi, saudara, manusia berbuat jahat, sedangkan hewan saja nggak bisa berbuat jahat, apalagi manusia. Ya, nah saudara lihat, jadi Yesaya pasal 11 itu menggambarkan kondisi kerajaan 1000 tahun ketika sang tunas dari Isa, yaitu Yeshua HaMasyiah memerintah sebagai raja, maka saudara, segala sesuatu yang telah dirusak oleh iblis itu akan dikembalikan pulih seperti waktu di Kejadian pasal 1 sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata bahwa DNA Bapa Yahweh tidak bisa dirusak dan itu meremehkan katanya penciptaan atau karya daripada Bapa Yahweh, maka saya rasa orang tersebut tidak memahami dafar Elohim. Karena buktinya sudah ada, Bapak Ibu. Kejadian pasal 6 nanti saudara bisa baca. Bahkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, citra Elohim di dalam hidup kita itu hilang. Itu sebabnya Yeshua datang mencurahkan darahnya di atas salib itu untuk mengembalikan keserupaan citra Elohim yang telah dirusak oleh iblis itu di dalam hidup kita. Tetapi itu tidak langsung terjadi. Waktu dia mengorbankan hidupnya, kita masih dalam keadaan tubuh jasmani. Masih bisa mati, saudara. Kapan hal itu terjadi? Nah, pada saat pengubahan tubuh, dalam tubuh kemuliaan, disitulah citra Elohim yang tadinya dirusak, itu dikembalikan. Sehingga dalam Yesaya pasal 11 ini, waktu kerajaan 1000 tahun, kita sudah bisa menaklukkan segala sesuatu, termasuk semua ciptaan daripada Bapa Yahweh. Makanya itu dalam ayat 6 sampai ayat 8, saudara bisa lihat kejadian-kejadian yang aneh kalau kita bandingkan dengan di saat zaman sekarang. Mana ada sih saudara singa yang makan jerami? Tapi saudara, itu akan digenapi pada saat kerajaan 1000 tahun. Di mana Yeshua memerintah sebagai raja. Nah itu. Ya, jadi kita harus memahami hal ini. Nah, oke, sekarang saudara sudah bisa memahami bagaimana hakikat penciptaan itu akan dikembalikan seperti awal pada saat kerajaan 1000 tahun itu akan digenapi. Jadi kita akan kembali kepada tujuan awal Bapa Yahweh menciptakan manusia untuk berkuasa atas segala ciptaannya. Nah, saudara, saya kembali lagi ke yang tadi ya. Tentang orang-orang Israel, ada pengajaran yang berkata 144.000 orang Israel itu tidak akan dirapture. Artinya mereka akan masuk ke kerajaan 1000 tahun itu dengan tubuh daging, jasmani. Sedangkan saya pernah mengajarkan saudara bahwa 144.000 orang Israel yang dimeteraikan itu pasti dirapture. Mengapa? Karena tidak mungkin Elohim memeteraikan mereka hanya untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging yang notabene-nya itu pasti akan mati juga. Jadi saya rasa tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, 144.000 yang dimeteraikan oleh Bapa Yahweh itu akan diselamatkan dan mereka juga pasti dirapture. Nah, ternyata saya membaca ada bangsa Israel yang akan dipulihkan sisa-sisanya yang tidak mengalami rapture. Ternyata memang ada yang tubuh daging akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu. Tapi bukan mereka di luar daripada 144.000. Mengapa? Karena waktu mereka dipanggil kembali saat kerajaan 1000 tahun dimulai, mereka ini berarti sudah melewati peristiwa rapture. Berarti mereka nggak mengalami rapture. Jadi ada orang-orang Israel yang
sisa-sisanya dari segala bangsa itu akan dihimpun. Ya, nanti kita akan lihat ayatnya. Tetapi mereka ini bukan 144.000, karena yang 144.000 itu sudah mengalami pengubahan tubuh menjadi tubuh kemuliaan. Ya, tetapi ternyata ada sisa-sisa Israel yang pada saat rapture mereka tidak ikut rapture. Tapi di kerajaan 1000 tahun, Yeshua akan memulihkan sisa-sisa Israel ini. Nah, kita lihat dulu saudara. Yesaya 11 ayat 9 sampai 10 ya. Sebelum kita jauh masuk ke sana. Boleh silakan Pak Doni Henok boleh membacakan Yesaya 11 ayat 9 sampai 10. Yesaya 11 ayat 9 sampai 10. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun merusak di seluruh gunung kudusku, sebab bumi akan menjadi penuh dengan pengetahuan akan Yahweh, seperti air yang menutupi laut. Dan akan terjadi pada hari itu bahwa akar Isailah yang berdiri sebagai panji bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan mencari dia dan akan menjadi tempat kemuliaannya. Demikian Dafar Elohim. Ya. Jadi mereka di situ tidak akan melakukan apa yang jahat. Nggak ada yang melakukan kejahatan di kerajaan 1000 tahun. Bahkan merusak di seluruh gunung kudusku di Sion. Sebab bumi akan menjadi penuh dengan pengetahuan akan Yahweh, seperti air yang menutupi laut. Ya. Dan saudara lihat, disitulah saudara akan terjadi akar Isai, ya, itu berbicara Yeshua, ya, yang berdiri sebagai panji. Nah ini, bagi panji bangsa-bangsa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di masa kerajaan 1000 tahun, ketika Yeshua memerintah sebagai raja, manusia, hewan, semua tidak ada satupun yang berbuat jahat. Kembali kepada tujuan yang semula. Sekalipun di kerajaan 1000 tahun memang ada manusia-manusia yang belum diubahkan dalam tubuh kemuliaan karena mereka tidak mengalami peristiwa rapture, termasuk sisa-sisa Israel yang akan diselamatkan. Nah, mari kita lihat lebih lanjut saudara mengenai sisa-sisa Israel ini yang tidak mengalami rapture tapi mereka akan dikumpulkan pada saat kerajaan 1000 tahun. Nah, kita lihat dulu Roma pasal 9 ayat yang ke-27. Ya. Roma 9 ayat 27. Coba Pak Doni Henok boleh membacakan. Roma 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru mengenai orang Israel, walaupun bilangan Bani Israel itu seperti pasir di tepi laut, sisanya akan diselamatkan. Demikian Nah, jadi Yesaya pernah menubuatkan mengenai bangsa Israel, walaupun bilangan Bani Israel itu seperti pasir di tepi laut karena janji Bapa Yahweh kepada Abraham ya saat itu. Tetapi hanya sisanya yang akan diselamatkan. Nah, saudara lihat. Sisa di situ dalam bahasa aslinya adalah hupoleipo. Hupoleipo itu sisa yang dibiarkan selamat. Nah, jadi yang dimaksud Roma pasal 9 ayat 27 itu bukan mengarah kepada 144.000 yang nanti akan dibawa dalam peristiwa rapture, bukan. Tetapi sisa yang dimaksudkan di sini adalah yang dari segala bangsa yang terluput pada saat 7 cawan murka, walaupun mereka tidak mengalami namanya peristiwa rapture karena mereka tidak dimeteraikan, tetapi pada saat Yesua memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun, sisa daripada Israel ini akan dihimpun. Makanya sisa di situ bukan berbicara yang 144.000, tetapi sisa yang dibiarkan selamat oleh Bapa Yahweh melewati masa anti Hamasia, melewati saudara 7 cawan murka Elohim, mereka bisa diselamatkan. Itu yang dimaksudkan dengan sisa. Nah, lalu kita akan melihat lebih lanjut saudara, siapa sisa-sisa ini ya. Kita akan melihat bahwa memang orang-orang ini Bapak Ibu, mereka di luar daripada 144.000 ini. Jadi mereka akan dihimpun dalam kerajaan 1000 tahun dengan tubuh jasmani. Nah, inilah orang-orang Israel yang tidak mengalami rapture, yang tidak mengalami pengubahan tubuh, tapi mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging. Itu sisa tadi yang dalam Roma ya. Mari kita lihat lebih lanjut dulu ayatnya supaya saudara semakin lebih memahami.
Yesaya 11 ayat yang ke-11. Silakan Pak Doni Henok bisa membacakan. 11, ayat 11. Dan akan terjadi pada hari itu, Elohim akan menggerakkan lagi tangannya untuk kedua kalinya, untuk memulihkan sisa umatnya yang tertinggal dari Asyur, dan dari Mesir, dan dari Patros, dan dari Ethiopia, dan dari Persia, dan dari Sinear, dan dari Hamat, dan dari pulau-pulau di laut. Nah, Bapak Ibu lihat ayat ini ya. Coba ditampilkan lagi ayatnya. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Yesaya pasal 11 ini kan berbicara kerajaan 1000 tahun ya. Jadi kalau Bapak Yahweh di dalam Yesua akan menghimpun kembali, menggerakkan tangannya untuk kedua kali, di situ dikatakan untuk memulihkan sisa umatnya yang tertinggal. Nah, yang tertinggal, jadi artinya mereka ini memang tidak mengalami pengubahan tubuh seperti 144.000 yang dimeteraikan yang akan dirapture oleh Bapak Yahweh. Nah, ternyata ada Bapak Ibu ya, dari segala bangsa di seluruh dunia orang-orang Israel yang tertinggal di situ. Ada yang dari Asyur, Mesir, ya, Patros, dari Ethiopia, dari Persia, Sinear, dari Hamat, dan semua dari pulau-pulau di laut, termasuk yang mungkin orang-orang suku-suku Israel yang tidak dimeteraikan. Perhatikan, yang ada di segala bangsa, tapi mereka nggak dimeteraikan, tapi di kerajaan 1000 tahun, sisanya ini yang selamat, itu akan dihimpun kembali. Luar biasa, saudara. Nah, ya, tapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa mereka ini dalam tubuh daging, bukan tubuh kemuliaan. Karena mereka tidak termasuk 144.000 yang dimeteraikan untuk dibawa rapture. Nah, Yesaya 11 ini berbicara kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu. Jadi waktu ditulis ayat yang ke-11, itu setelah kerajaan 1000 tahun itu sudah memerintah, Yesus sudah memerintah, maka ayat ini digenapi, dia akan menghimpun seluruh umatnya yang tertinggal itu. Dari segala bangsa yang tidak dimeteraikan dengan meterai Bapa Yahweh dan Yeshua. Inilah kumpulan orang Israel yang akan masuk ke kerajaan 1000 tahun, yang akan beranak cucu, yang akan berlipat kali ganda, tetapi dalam tubuh daging. Tapi mereka bukan termasuk 144.000 yang mengalami pengubahan tubuh dalam tubuh kemuliaan. Nah, ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu, bahwa ini bukan 144.000 yang diselamatkan itu, yang mengalami pengubahan tubuh, atau yang mengalami rapture. Jadi ini setelah 1000 tahun sudah berdiri di bumi. Berarti peristiwa rapture sudah berlalu. Sehingga sisa daripada Israel ini akan dikumpulkan kembali. Ya, dan mereka akan beranak cucu di kerajaan 1000 tahun bersama dengan segala bangsa yang selamat pada hari kerajaan 1000 tahun tersebut. Mungkin mereka selamat dari 7 cawan murka. Ya, karena mungkin masih ada sisa Bapak Ibu. Waktu 7 cawan murka Elohim dicurahkan atas bumi, ada orang-orang yang akan tersisa. Bukan hanya orang Israel, tapi dari segala bangsa. Itu sudah dibuktikan di dalam kitab Sakaria pasal 14. Nanti saudara bisa baca ya. Nah, jadi peristiwa Yesaya 11 ayat 11 ini terjadi pada waktu kerajaan 1000 tahun. Ya, sisa-sisa Israel ini akan ditarik kembali, dipanggil. Ya, lalu kita lanjut saudara ya. Ayat yang ke-12, silakan Pak Doni. Dan dia akan mengangkat sebuah panji bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ya, terima kasih. Jadi jelas ya, ayat 12 mempertegas kembali bahwa dia akan mengangkat sebuah panji bagi bangsa-bangsa. Lalu dia akan kumpulkan orang-orang Israel yang terbuang. Nah ini. Siapa mereka yang terbuang? Ya, yang tidak dimeteraikan Bapak Ibu. Jadi mereka yang 2/3 itu binasa, tapi kan saya bilang tidak semua akan mati. Jadi masih ada sisa-sisanya yang akan diselamatkan. Tidak mengalami rapture, tetapi mereka akan
bertahan sampai 7 cawan murka itu selesai. Nah, inilah mereka. Makanya Yesaya pasal 11 ini berbicara, Bapak Ibu, dari ayat 1 itu sudah berbicara kerajaan 1000 tahun. Maka jelaslah bahwa ada sisa-sisa Israel yang tidak mengalami pengubahan tubuh, yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi dengan tubuh daging. Yang terserak keempat penjuru bumi. Nah itu. Orang-orang Israel ini berbeda dengan 144.000 yang dimeteraikan tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ada pengajaran yang berkata bahwa 144.000 itu tidak di rapture, mereka saudara masuk dalam kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging. Saya kira itu keliru. 144.000 itu mereka di rapture, Bapak Ibu. Mereka mengalami pengubahan tubuh. Ya, di Wahyu pasal 14 mereka berdiri Bukit Sion surgawi bersama dengan Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi jelas. Nah, tetapi yang di Yesaya pasal 11 ayat 12 ini, ayat 11 dan 12, inilah bangsa Israel yang tidak dimeteraikan, yang selamat, sisanya aja, sedikit, sangat-sangat sedikit. Tapi waktu mereka dihimpun, masuk ke kerajaan 1000 tahun, mereka akan beranak cucu dan mereka akan bertambah banyak. Bersama dengan segala bangsa. Nah, jadi waktu saya baca ayat ini saya juga kaget, saudara. Ternyata memang ada orang-orang Israel yang akan dihimpun dari segala bangsa pada masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi ayat ini terjadi pada saat kerajaan 1000 tahun sudah dimulai. Bukan di zaman-zaman sekarang. Karena kalau saudara baca Yesaya 11 ini kan semua berbicara kerajaan 1000 tahun. Bukan berbicara kondisi pada saat sekarang ini, tidak. Makanya kalau saudara lihat sampai hari ini bangsa Israel dari segala bangsa itu belum bisa dihimpun. Ya, masih tercerai-berai di segala bangsa, mereka masih ada. Sampai Israel pun sudah diserang sampai zaman hari ini dengan begitu dahsyat. Bangsa Israel di luar sana belum terhimpun. Ya kan? Sampai hari ini Bapak Ibu. Mengapa belum bisa dihimpun? Karena kerajaan 1000 tahun belum digenapi. Ya, sebelum kerajaan 1000 tahun digenapi ada peristiwa rapture dan yang hanya dibawa dari keturunan Israel itu hanya 144.000. Sisanya kemana? Sisanya banyak, 2/3 akan mati. Selebihnya, sisa yang sedikitnya ini itu akan dikumpulkan dari segala bangsa sesuai dengan Yesaya pasal 11 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Nah ini. Ya, jadi inilah yang dikatakan dalam kitab Roma tadi. Sisanya yang dibiarkan hidup. Ya. Tadi istilahnya itu dalam kamus kitab suci, hupoleipo, suatu sisa yang dibiarkan hidup. Nah, berarti mereka ini bukan golongan 144.000, beda ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa memahami bahwa saya semakin yakin bahwa 144.000 yang dimeteraikan itu rapture. Nah, kalau orang Israel yang masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging, inilah yang di Yesaya pasal 11 akan dihimpun dari yang sisa ini. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi peristiwa Yesaya pasal 11 ini sudah menubuatkan tentang kerajaan 1000 tahun dan keadaan waktu di kerajaan 1000 tahun ketika Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja, di mana di situ tidak ada kejahatan, di mana citra manusia yang segambar serupa dengan Elohim dikembalikan, ya, menjadi serupa segambar dengan Dia. Apalagi kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Lalu tidak ada lagi yang berbuat jahat. Bahkan hewan pun saudara lihat, singa pun makan jerami, tidak lagi makan daging. Ya, serigala bisa tinggal bersama dengan domba. Berarti terjadi pemulihan yang sungguh luar biasa di kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan ternyata di ayat 11 dan 12 dibahas lagi mengenai sisa Israel yang tertinggal dari segala bangsa. Nah, ini dia. Ya, jadi semakin meneguhkan bahwa orang-orang Israel yang dimeteraikan itu benar-benar akan di-rapture. Sedangkan yang tidak dimeteraikan, inilah sisanya. Sebagian besar kitab suci mencatat mereka binasa. Sebagian besar mereka akan mengalami pembantaian dan lain sebagainya. Tetapi ternyata dari segala bangsa, 4 penjuru mata angin, 4 penjuru bumi,
ada sisa-sisa Israel yang akan dihimpun oleh Yeshua HaMashiach. Makanya waktu Yeshua HaMashiach mau disalib di Yerusalem, dia memandang ke arah Yerusalem dari bukit Sion dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan engkau bagaikan induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Kapan saudara perkataan Yeshua ini digenapi? Kapan? Ada yang bisa jawab? Kapan perkataan Yeshua akan mengumpulkan anak-anak Israel seperti induk mengumpulkan anak-anak ayam? Kapan? Ada yang bisa jawab enggak, saudara? Yang di Zoom. Di Ya? kerajaan 1000 tahun. Ya, betul Ibu Naomi. Karena ayatnya sudah jelas. Dihimpun kembali. Dari 4 penjuru mata angin ini, 4 penjuru bumi itu akan dihimpun. Tapi itu sisa-sisanya yang dibiarkan selamat, bukan 144.000 yang dimeteraikan untuk di rapture. Nah, jadi saya semakin jelas di situ Bapak Ibu bahwa 144.000 yang dimeteraikan itu benar-benar akan di rapture. Mereka tidak termasuk dalam Yesaya pasal 11 ini. Karena peristiwa Yesaya 11 ini kan terjadi pada saat kerajaan 1000 tahun. Berarti kan peristiwa rapture sudah terjadi. Gitu. Nah, ya. Makanya saya juga bingung, ada yang mengajarkan 144.000 itu tidak di rapture, ya, masuk dalam kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging. Saya kira mungkin itu tidak tepat, ya. Mungkin yang dimaksudkan daripada pengajar ini adalah Yesaya pasal 11, ayat 11 dan ayat 12. Sisa-sisa Israel yang akan dihimpun pada saat Yeshua menjadi raja di kerajaan 1000 tahun. Begitu ya. Nah, puji Bapa Yahweh. Jadi ini meneguhkan kita kembali tentang 144.000 orang Israel yang dimeteraikan. Jadi semakin nyata bahwa memang benar-benar mereka akan di rapture ya. Mereka bukan termasuk golongan orang-orang yang ditulis dalam Yesaya pasal 11 ini. Lalu kita lihat saudara, Wahyu 7 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Coba silakan di-share. Wahyu 7 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Pak Doni Henoh boleh membacakan. Wahyu 7 ayat 3 sampai 4. Jangan kamu merusak darat atau laut ataupun pepohonan sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari setiap suku anak cucu Israel. Demikian. Ya. Nah, ini kan kalau saudara kita lihat Wahyu 7 ini kan belum peristiwa rapture. Jadi masih dimeteraikan dulu. Ada 144.000 orang Israel yang dimeteraikan. Ini sebelum rapture. Nah, setelah peristiwa rapture, berarti 144.000 ini akan turut diangkat dalam peristiwa harpaso itu ya. Lalu yang tertinggal itu yang di Yesaya pasal 11 tadi, yang tidak ada meterainya, tapi mereka dibiarkan hidup. Mungkin mereka yang luput dari 7 cawan murka, mereka luput dari berbagai macam kejadian pada saat murka Elohim ditumpahkan atas bumi. Nah, di kerajaan 1000 tahun ketika Yeshua memerintah, maka orang-orang ini, orang-orang Israel yang sisa ini yang dibiarkan hidup, itu akan dihimpun kembali. Jadi mereka tidak termasuk orang-orang yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ini. Ya, berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus memahami bahwa orang-orang Israel yang tidak di rapture itu, memang ada satu sisa yang akan dibiarkan. Dan mereka akan masuk kerajaan 1000 tahun, beranak cucu, dan mereka akan seperti bangsa-bangsa lain. Jadi memang bangsa Israel tetap akan ada, saudara, di kerajaan 1000 tahun. Karena pusat pemerintahan Yeshua itu ada di Sion, ada di Yerusalem. Ya, pada saat dia menjadi raja. Nah, saudara kita lihat lagi nubuatan dari kitab Yeremia, meneguhkan kembali tentang apa yang ditulis oleh kitab Yesaya. Sama Bapak Ibu. Apa yang Yesaya tulis sama dengan Nabi Yeremia. Coba kita lihat Yeremia 6 ayat yang ke-9.
Yeremia 6 ayat yang ke-9. Boleh Pak Doni Henok boleh membacakan? Yeremia 6 ayat 9. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman, mereka dengan saksama akan mengumpulkan sisa-sisa Israel seperti anggur. Kembalikanlah tanganmu seperti seorang pemetik anggur ke ranting-rantingnya. Demikian dapat Elohim. Nah, jadi Bapak Ibu semakin jelas ya. Nabi Yeremia pun menubuatkan mengenai sisa-sisa Israel yang digambarkan seperti anggur yang akan diselamatkan Bapak Ibu. Nah, inilah yang tadi ditulis dalam kitab Yesaya pasal 11 mengenai sisa-sisa Israel yang akan dihimpun kembali setelah waktu Yesua memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu berdasarkan apa ayat-ayat yang tadi kita baca semua ya, itu meneguhkan bahwa memang ada orang-orang Israel sisa yang akan masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging. Memang ada. Tetapi mereka tidak termasuk 144.000 yang telah dimeteraikan. Nah, jadi baik dari segala bangsa yang dimeteraikan dengan darah anak domba, dengan nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, bersama dengan suku Israel yang dimeteraikan yaitu 144.000 orang, mereka akan bersama-sama Bapak Ibu akan diangkat dalam peristiwa rapture. Jadi baik orang-orang dari segala bangsa yang punya meterai itu dan segala suku Israel yang sudah dimeteraikan dalam Wahyu pasal 7 tadi bersama-sama akan menyongsong Yeshua HaMashiach di angkasa, di awan-awan. Itu firman-Nya. Ya. Lalu orang-orang Israel yang tersisa yang tidak mengalami pemeteraian. Nah, inilah yang ditulis dalam Yesaya pasal 11. Mereka akan dikumpulkan pada saat Yesus menjadi raja. Jadi beda Bapak Ibu. Makanya waktu ada yang menyampaikan tentang 144.000 ini tidak di rapture, berarti mereka masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh jasmani, daging. Nah, yang tubuh daging otomatis tidak bisa kekal. Karena batasnya cuma sampai 1000 tahun. Jadi mungkin dia hanya 300 tahun, 500 tahun seperti zaman-zaman Nuh, Henoh, ya, Adam, Metusalah. Mungkin ada yang akan mencapai 700, 800, bahkan 900 tahun pada masa itu. Tapi dengan catatan, tetap mereka hanya tubuh daging Bapak Ibu. Karena kalau yang sudah di rapture, tubuh kemuliaan, itu tidak akan mati lagi selama-lamanya. Makanya kan ditulis dalam kitab Wahyu, berbahagialah mereka yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Karena mereka tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu di lautan api. Nah, orang-orang yang mengalami rapture, pengubahan tubuh, itu tidak akan lagi mengalami penghukuman Bapak Ibu. Orang-orang yang mengalami rapture atau pengubahan tubuh, tidak akan lagi mengalami yang namanya kematian. Mereka akan hidup selama-lamanya. Tapi permasalahannya di kerajaan 1000 tahun, itu masih ada manusia-manusia daging, termasuk sisa-sisa Israel yang akan dihimpun. Nah, mereka inilah Bapak Ibu, yang akan beranak cucu memenuhi bumi saat itu. Berbeda dengan orang-orang yang di rapture dari segala bangsa, dan 144.000 orang Israel yang di rapture. Nah, saya teringat perkataan daripada Rabi Saul atau Rasul Paulus ya, bahwa Bapak Ibu, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Waktu Yesua menjemput mempelainya dalam peristiwa saudara rapture, lalu dilanjut di situ ada pernikahan anak domba, Bapak Ibu, maka tidak ada lagi orang Israel dan orang Yunani, enggak ada. Yahudi dan Yunani. Semuanya menjadi satu manusia baru di dalam Yeshua HaMashiach. Itu yang saya pernah jelaskan kepada saudara. Jadi, kalau orang sudah mengalami rapture, Bapak Ibu, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya kita sama-sama adalah mempelai Yeshua HaMashiach. Nggak ada bedanya. Yang berbeda apa saudara? Nah, orang-orang yang di bumi dalam tubuh daging, termasuk Israel tadi yang dihimpun, itulah yang berbeda karena mereka masih dalam tubuh jasmani, daging. Tapi kalau orang sudah mengalami pengubahan tubuh, mereka sudah menjadi satu manusia baru di dalam HaMashiach Yeshua. Tidak ada lagi orang Yunani,
tidak ada lagi orang Yahudi. Itulah bedanya manusia daging yang ada di kerajaan 1000 tahun dan manusia dalam tubuh kemuliaan yang ada di kerajaan 1000 tahun. Jadi dari bentuk fisiknya beda, satu masih bisa mati, satu sudah hidup kekal, satu memerintah sebagai raja, satu hanya menjadi rakyat biasa. Makanya kita perlu mengejar yang pertama dan yang utama, yaitu rapture. Tetapi saya sudah jelaskan bahwa untuk sampai di tahap rapture, itu harus mencapai kesempurnaan, di mana citra Elohim yang waktu dia ciptakan pertama kali manusia, itu harus menjadi milik kita. Kembali kepada tujuan awal penciptaan. Nah, untuk sampai ke sana, maka Bapak Ibu, kita tentunya harus diuji. Nah, makanya masa kesukaran penderitaan itulah masa di mana Bapa Yahweh akan proses manusia yang ada di muka bumi yang percaya kepada Yesua, apakah kita memiliki standar yang layak ya untuk menjadi mempelai, untuk kita memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Nah, proses pengujiannya itu di masa kesukaran. Ya, dan banyak orang Bapak Ibu tidak percaya mengenai rapture setelah masa kesukaran. Lebih banyak hamba-hamba Elohim mengajarkan, termasuk yang dari ayunan yang dulu saya ikut ya, itu mereka juga mengajarkan rapture-nya sebelum masa kesukaran. Rata-rata semua hamba Elohim mengajarkan hal yang sama. Tetapi seperti yang saya pernah bahas di waktu-waktu yang lalu, Yesua tidak pernah mengajarkan Bapak Ibu bahwa orang akan di-rapture sebelum masa kesukaran. Tidak ada ayatnya. Bahkan di Matius pasal 24, Lukas 17, semua sangat jelas bahwa orang kudus harus mengalami aniaya. Baru mereka bisa dianggap layak dan mereka akan di-rapture. Nah itu. Tapi orang-orang yang tertinggal, yang nggak di-rapture, kalau mereka berjuang, termasuk orang-orang Israel ini ya, berjuang sampai masa 7 cawan murka selesai, mereka bertahan, maka mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, tapi hanya dengan tubuh daging. Nah inilah pemulihan Israel Bapak Ibu ya. Sisa-sisa Israel yang akan diselamatkan, yang akan dihimpun oleh Bapa Yahweh melalui Yesua di kerajaan 1000 tahun. Jadi saya semakin mengerti dan memahami perkataan Yesua. Waktu Yesua ada di bumi, dia tidak mengumpulkan bangsa Israel. Tapi dia bilang, aku akan rindu mengumpulkan kalian Israel. Seperti induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya. Tapi itu kan belum terjadi Bapak Ibu. Sampai hari ini pun, ketika Ruach HaKodes dicurahkan bagi kita, Israel masih terserak di segala bangsa. Dulu waktu zaman-zaman tahun 90 sampai tahun 2000, itu ada satu gerakan saudara yang mensponsor kepulangan bangsa Israel dari bangsa-bangsa balik ke Israel. Mereka biayai, mereka siapkan pesawat, siapkan rumah dan lain sebagainya. Tapi saya melihat sampai hari ini sudah mau kedatangan Yesua, tidak semua Israel dihimpun. Dan waktu itu saya tidak mengerti Bapak Ibu, kenapa banyak hamba-hamba Elohim bernubuat Israel kalau mereka sudah pulang semua ke Yerusalem, ke negara Israel, maka kesudahan segala sesuatu pasti akan tiba. Tapi sampai hari ini saudara melihat keturunan anak cucu Israel masih tersebar di 4 penjuru bumi. Nah, waktu saya baca Yesaya 11, saya jadi memahami, oh apa yang Yesua katakan dia akan menghimpun sisa-sisa Israel, itu nanti digenapi pada saat kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu. Bukan saat-saat sekarang. Jadi kalau saudara mau lihat Israel itu semuanya pulang di saat-saat sekarang sebelum masa Antiamasia, itu nggak akan terjadi. Mengapa? Karena pemeteraian itu saudara tidak menunggu semua orang berkumpul di Israel. Tidak. 144.000 itu kita nggak tahu Bapak Yahweh cara meteraikannya gimana. Apakah mungkin mereka itu ada di negara lain kah? Tapi dia terpilih, lalu dia akan diselamatkan. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Yang jelas bahwa orang-orang Israel yang dimeteraikan, mereka lah yang akan di-rapture. Sedangkan yang tidak, yang tinggal dari segala bangsa, sesuai Yesaya pasal 11, mereka nanti akan dihimpunkan kembali. Tapi nanti di saat kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu, disinilah kita bisa melihat
karena banyak pengajaran-pengajaran yang berkembang di hari-hari terakhir ini, maka kita harus lebih teliti membaca dan melihat kebenaran daftar Elohim. Kita harus melihat dan kita memahami akan daftar Elohim supaya Bapak Ibu kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai macam ajaran. Nah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Adonai Yeshua HaMashiach, mengenai sisa-sisa Israel ini sudah semakin jelas sehingga saudara dan saya bisa mengerti bahwa hakikat penciptaan Bapa Yahweh di awal kejadian tadi itu ya, itu dikembalikan kepada orang-orang yang dimeteraikan, orang-orang yang di rapture sehingga mereka itu kembali kepada citra Elohim yang semula, menjadi seperti Adam pada saat sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Karena kalau Adam dan Hawa tidak pernah menyentuh buah itu, Bapak Ibu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Adam dan Hawa itu bisa hidup lama, saudara. Ya mungkin kekal juga di bumi. Tapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka membuat Adam dan Hawa itu pada akhirnya tidak bisa mengalami kekekalan. Mereka hidup hanya ratusan tahun dan pada akhirnya mati. Nah, padahal hakikat penciptaan Bapa Yahweh itu membuat manusia harusnya punya citra segambar serupa dengan Elohim, maka harusnya dia bisa hidup kekal. Tapi oleh karena dosa, pemberontakan, maka semua itu rusak. Jadi makanya saya bilang, kalau ada hamba Elohim yang berkata citra Elohim, DNA Elohim tidak bisa dirusak, saya kira itu sesuatu yang keliru. Iblis bisa melakukan hal itu. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Iblis bisa merusak ciptaan Elohim. Dan itu sudah terjadi dalam kitab Kejadian. Jadi kita jangan menyangkali daftar Elohim, jangan kita memutarbalikan fakta, jangan kita mengaburi kebenaran. Dengan cara begitulah banyak orang akhirnya disesatkan, Bapak Ibu. Karena mereka berpikir, oh tidak mungkin DNA Bapak Yahweh bisa dirusak, tidak mungkin citra Elohim dalam diri kita bisa dirusak. Kenyataannya Kejadian pasal 1 terjadi. Dan apa yang terjadi di zaman sekarang itu akan berulang. Makanya kenapa kita itu harus waspada, Bapak Ibu. Dari segala bentuk tipuan iblis dalam bentuk apapun, termasuk apapun yang mereka tawarkan, ya, entah itu membentuk obat-obatan kah, entah itu dalam bentuk cairan kah, entah itu dalam bentuk suntikan kah, atau makanan kah, minuman, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam kitab Wahyu ditulis, peganglah mahkotamu. Jangan biarkan seorang pun merampasnya. Ya, berarti ada kesempatan iblis untuk bisa mengambil. Jadi jangan saudara bilang, wah, Pak, ada hamba Elohim bilang, wah, katanya DNA Bapak Yahweh nggak bisa dirusak. Kalau bisa dirusak itu adalah pelecehan atau merendahkan Bapak Yahweh. Loh, bukan, Bapak Ibu. Iblis tahu bagaimana caranya manusia itu bisa binasa. Kalau saudara hanya mencuri, membunuh, saudara melakukan melawan Torah, itu dosa-dosa yang masih bisa diampuni, Bapak Ibu. Tapi kalau sampai saudara merusak citra Elohim di dalam tubuh kita, celaka. Hukumannya kekal, kebinasaan. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita lebih bijaksana menyikapi hal-hal yang terakhir ini. Ya. Iblis karena waktunya singkat, jadi dia berupaya untuk dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia, termasuk melalui obat-obatan, ya, termasuk melalui kesehatan, termasuk melalui media-media, termasuk melalui teknologi, segala cara dia lakukan untuk bisa menipu manusia. Nah, bagi kita yang sudah mengerti kebenaran, mari kita hidup sesuai dengan daftar Elohim, supaya saudara tidak mudah ditipu oleh tipuan iblis. Kalau orang bilang begini, Pak, nggak mustahil ya, mohon maaf, mustahil kalau orang itu DNA Bapak Yahweh-nya bisa rusak dalam tubuhnya. Nah, ajaran kayak begini pada akhirnya
kompromi. Oh, nggak apa-apa kok. Mau dia mau disuntik kek, mau minum obat kek, mau apapun itu, DNA Bapak Yahweh nggak bakal rusak dalam tubuh kita. Nah ini, tanpa dia sadari saudara, masuk dalam tipuan, jebakan daripada setan. Itulah pada masa-masa COVID kemarin, banyak hamba-hamba Elohim tertipu di situ. Sehingga banyak umat Elohim binasa karena kurang pengetahuan. Malah banyak yang menganjurkan. Kenapa? Karena mereka berpikir seperti itu pola pikirnya. Oh, iblis nggak mungkin kok merusak. Tapi mereka nggak melihat contoh-contohnya sudah banyak dalam kitab suci. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal 6 itu sudah sangat jelas. Malaikat-malaikat jatuh menikahi anak-anak manusia. Sehingga lahirlah keturunan-keturunan yang tidak diharapkan oleh Bapa Yahweh diciptakan. Yaitu keturunan Nefilim, raksasa pada saat itu. Nah jadi makanya kita harus waspada Bapak Ibu. Kita harus penuh dengan kebenaran daftar Elohim supaya kita tidak mudah tertipu oleh setan. Karena iblis juga bisa pakai hamba Elohim. Iblis bisa menyerupai malaikat terang. Iblis bisa seperti serigala berbulu domba. Dan yang terakhir, iblis bisa menggunakan firman Elohim. Ya, untuk mengelabui setiap kita. Maka kita harus berhati-hati dan harus waspada. Nah, jadi kembali lagi ke topik tadi tentang pemulihan sisa-sisa Israel. Hal ini lebih meyakinkan saya lagi mengenai 144.000 yang akan Bapa Yahweh rapture dari suku Israel. Jadi sudah jelas sebenarnya. Mereka tidak tertinggal. Yang tertinggal ini dari segala-segala bangsa yang sisa. Kalau yang di Israel, orang Israel yang tidak di rapture, yang ada di Israel, pasti banyak yang akan mati, saudara. Karena di masa itu anti-Hamasya akan berkuasa di Yerusalem, di Israel pada khususnya ya. Dan disitulah akan terjadi saudara nubuatan kitab Sakaria, di mana 2/3 akan dibinasakan. Tapi kalau Israel-Israel yang dari segala bangsa di 4 penjuru bumi, yang tidak terdampak langsung oleh anti-Hamasya, mungkin mereka bersembunyi, mereka melarikan diri, mereka akan diselamat. Seperti nubuatan kitab Yesaya 11 ya. Tetapi mereka akan masuk kerajaan 1000 tahun hanya dengan tubuh daging. Itulah bedanya. Saudara jangan mengharapkan, wah nggak apa-apa Pak, saya nggak di rapture. Karena saya masih banyak kedagingan. Nanti saya masuk kerajaan 1000 tahun, saya bertahan. Kalau saudara masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging, otomatis saudara tidak akan hidup kekal. Mau 100, 200, sampai 900 tahun pun tetap pada ujungnya mati saudara. Maka kita harus mengejar sesuatu yang kekal. Oke, Bapak Ibu sebagai satu ayat terakhir penutup, nanti saya akan berikan kesempatan bagi saudara untuk menanggapi dan bertanya. Jadi orang-orang dari segala bangsa mempelai Yesua ya, yang percaya Yesua, bersama dengan 144.000 orang Israel yang dimeteraikan, itu akan menjadi satu mempelai Yesua Hamasya. Tidak ada lagi orang Israel, tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi. Semua menjadi satu manusia baru. Ya, karena nggak ada itu mempelai yang dikatakan orang Israel, orang Indonesia atau orang Amerika, enggak. Mempelai ya mempelai dari segala bangsa termasuk Israel. Nah, kita lihat ayat terakhir Galatia 3 ayat yang ke-28. Silakan Pak Doni Henok bisa membacakan. Silakan Galatia 3 ayat 28. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Hamasya Yesua. Demikianlah para ya. Jadi tidak ada lagi orang Yahudi dan atau orang Yunani. Kalau kita sudah ada di dalam Yesua Hamasya, apalagi dikatakan mempelai Yesua Hamasya, maka nggak ada lagi orang Yahudi, nggak ada lagi orang Yunani. Makanya saya bilang Bapak Ibu, 144.000 dan orang dari segala bangsa yang ada di dalam Wahyu 7, ya, yang memegang palem, mereka berdiri di hadapan tahta anak domba, mereka berdiri di lautan kaca, jumlahnya tidak terhitung. Itulah yang mengalami rapture. Bersama dengan 144.000, maka mereka akan menjadi satu manusia baru. Sekarang pun sebenarnya kita
di dalam tubuh daging ini pun sekalipun belum di rapture, kalau saudara sudah ada di dalam Yeshua HaMasiah, maka kita semua statusnya sama, mau orang Israel, mau orang Amerika, orang Arab, orang Indonesia. Kalau kita percaya Yeshua HaMasiah, maka kita semua adalah satu manusia baru di dalam HaMasiah. Gak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Bayangkan itu Bapak Ibu, apalagi kita sudah jadi mempelai. Gak mungkin mempelai itu terpisah-pisah, tapi satu kesatuan. Ya, makanya saya semakin jelas tentang 144.000 ini. Orang Israel dimeteraikan. Mereka pasti di rapture. Pasti diselamatkan karena mereka tidak termasuk orang-orang yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 11. Itu sisa. Ya, yang tidak mengalami rapture, lalu yang sisa yang selamat dibiarkan hidup karena mungkin luput ya, tidak mati. Nah, itulah. Jadi pemulihan sisa-sisa Israel ini nanti akan digenapi pada saat kerajaan 1000 tahun. Kalau sekarang saudara melihat belum akan terkumpul saudara Israel. Jadi ternyata apa yang disampaikan hamba-hamba Elohim di zaman dahulu tentang Israel akan kembali pulang dan barulah terjadi segala sesuatu kedatangan Mesias. Maka saya rasa itu mungkin satu ajaran yang perlu direvisi kembali. Karena kalau saya melihat Israel tidak akan terkumpul sepenuhnya sampai nanti kerajaan 1000 tahun lalu kitab Yesaya 11 ini digenapi. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada saudara ya pada malam hari ini mengenai sisa-sisa Israel yang dipulihkan, itu semua penggambaran di dalam kerajaan 1000 tahun. Sehingga melalui ayat-ayat ini ya kita bisa mendapatkan satu yang jelas mengenai rahasia 144.000 orang Israel ini. Ternyata yang dimeteraikan inilah mereka akan di rapture. Mereka tidak akan tinggal seperti orang-orang dalam Yesaya pasal 11. Ya, saya kira ini dua kelompok yang berbeda. Ya, dan itu sebabnya kita harus menyelidiki dengan seksama setiap daftar Elohim supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh begitu banyak pengajaran. Karena saya tahu Bapak Ibu, di zaman teknologi ini saudara bisa lihat lewat YouTube, Facebook, Instagram, dan bukan hanya itu saja, di kelompok kawanan kecil pun ada 1-2 orang saudara yang akhirnya dari awal itu luar biasa, tetapi ketika mulai masuk dalam ajaran-ajaran yang tidak sesuai daftar, akhirnya mereka terseret ke dalam ajaran-ajaran itu. Ya, saya juga nggak bisa memaksa orang Bapak Ibu. Semua tergantung pada pilihan masing-masing. Tetapi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, itulah daftar Elohim, itulah kebenaran. Ya, kita nggak perlu saudara bangun satu opini yang baru, atau kita buat satu doktrin yang baru. Kalau semua itu bertentangan dengan daftar Elohim, kita jangan terlalu berani untuk menentukan sesuatu yang di luar daripada kebenaran, karena itu sangat berbahaya. Nah, jadi semakin meneguhkan kembali kita pada malam hari ini tentang sisa-sisa Israel ini yang tidak termasuk 144.000 yang akan di rapture oleh Bapak. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud
menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.